Kementerian Sekretariat Negara mensyaratkan bahwa dalam hal memberikan usulan warga negara atau naturalisasi olahragawan, Kementerian Pemuda dan Olahraga diwajibkan untuk membuat kajian komprehensif yang berhubungan dengan urgensi dan kepentingan dari pemberian usulan naturalisasi tersebut. Nanti prosesnya kita harapkan bersama Mauro, karena kan DPR sudah reses, jadi kita akan register Agustus. Mudah-mudahan kita dapat kemudahan, ya. Dan karena itu sendiri saya akan menghadap kepada Bapak Presiden, ya, minggu depan mudah-mudahan bisa diterima untuk menyampaikan hal-hal seperti ini. Gitu. PSSI selaku sponsor permohonan naturalisasi olahragawan asing telah mengirimkan kajian yang komprehensif terkait dengan urgensi PSSI memohonkan naturalisasi. Sementara itu PSSI secara paralel juga melengkapi kajian komprehensif dimaksud dengan kajian peraturan kewarganegaraan di negara asal pemohon dan mendapatkan surat pelepasan kewarganegaraan pemohon sesuai permintaan Kementerian Sekretariat Negara. Kita lihat sesuai dengan talent pool. Kenapa kita meng-hire Simon Tahemata nanti untuk melihat talent pool kita U17, U20, U23 senior seperti apa? Ya, kita tidak bisa hanya ambil. Ya, saya rasa ini yang kita harus jaga. Jadi kalau kita melihat grade A, grade B, ya sesuai dengan talent pool yang ada, gitu. Ya. Miliano Jonathan dan Dean Zandbergen, dua penyerang keturunan tambahan yang dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan tim nasional atau timnas Indonesia segera kedatangan dua penyerang keturunan tambahan di luar Mauro Zilstra. Keputusan ini diambil demi membantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Kami juga sedang mendorong beberapa tambahan naturalisasi. Seperti apa saya yang belum bisa ngomong, tapi ada dua tambahan yang sedang kami seriusin. Tadi malam dua-duanya komit untuk bergabung, kata Erick Thohir kepada awak media termasuk Okezone. Hal-hal seperti ini ya memang pemain dan pelatih yang ini yang kita mesti sadar diri. Ya, satu pemain memilih sebuah negara karena dia ranking daripada negara tersebut dong, dan kesempatan bermain. Nah kebetulan ya kita masih 118. Ya, kalau kita mau yang lebih tinggi, ya seperti nama-nama besar yang suka ada di sosmed ataupun pemain seperti Tijani Rainers, ya ranking kita ya mesti 50 kali baru mereka mau gabung. In realita kita kan baru 118. Gitu. Yang pertama, dua penyerang kencang masuk radar. Sekarang yang menjadi pertanyaan, siapa dua pemain depannya dimaksud? Jika melihat kelakat yang ada, dua pemain depan yang dimaksud Erick Thohir kemungkinan adalah Miliano Jonathan, winger FC Utrecht, dan Dean Zandbergen, penyerang VVV Venlo. Ayah Miliano Jonathan, Diego Jonathan, beberapa kali sudah ke Indonesia. Ditengarai pada Maret 2025, Diego Jonathan mengadakan pertemuan dengan Erick Thohir di Jakarta. Sementara Dean Zandbergen dalam wawancara dengan Yusado Keraha terang-terangan ingin membela timnas Indonesia. Menurut Dean Zandbergen, sebuah kebanggaan dapat membela timnas Indonesia. Banyak pemain keturunan Indonesia dan mereka memilih untuk bermain dengan timnas Indonesia. Akan sangat senang jika saya bisa main untuk timnas Indonesia juga, kata Dean Zandbergen. Yang kedua, dijajal Kuwait dan Lebanon. Jika proses naturalisasi keduanya lancar, Miliano Jonathan dan Dean Zandbergen akan membela timnas Indonesia pada September 2025. Di bulan tersebut, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Lebanon dan Kuwait di Surabaya dalam uji coba. Miliano Jonathan dan Dean Zandbergen dapat menjadikan laga melawan Kuwait dan Lebanon sebagai masa adaptasi sebelum membela timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025. Dalam pola 3-4-3 racikan Patrick Kluivert,
Emiliano Jonathan dapat diperankan sebagai winger kanan, sementara Dean Sandbergen akan ditugaskan sebagai penyerang tengah. Menarik menanti perpaduan keduanya saat mengisi lini depan timnas Indonesia. Perburuan terus dilakukan PSSI dalam mencari pemain keturunan baru untuk dinaturalisasi. Terbaru dilaporkan ada 2 pemain yang sudah deal alias sepakat dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, di mana keduanya berposisi pemain depan. PSSI saat ini tengah memproses 4 pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Salah satunya adalah Mauro Silstra yang diproyeksi untuk timnas Indonesia U23. Sementara 3 lainnya adalah pesepak bola wanita yang diproyeksi untuk memperkuat timnas putri Indonesia, yakni Isabel Kok, Isabel Lotte, dan Pauline van de Poel. Namun meski proses keempatnya belum tuntas, PSSI kini tengah mencoba melakukan penambahan naturalisasi lagi. Hal itu dikatakan oleh Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Kami sedang mendorong beberapa tambahan, seperti apa saya belum bisa ngomong, kata Erick Thohir di Jakarta International Stadium. Tapi ada 2 tambahan pemain yang kami sedang seriusin. Dan sepertinya tadi malam dua-duanya komit untuk bergabung, belum bisa tambahnya. Ketika ditanya kisi-kisi pemain yang dimaksud, Erick Thohir enggan membahasnya lagi. Dia masih merahasiakan terkait 2 sosok yang diburu untuk memperkuat timnas Indonesia. Erick hanya membocorkan 1 clue, yakni berposisi depan alias penyerang. Klub mana? Nggak bisa. Sekarang saya sudah sedang proses. Nanti dari pemerintah ke DPR kita dulu, pemain back tengah. Kanan kiri udah banyak, masa nambah lagi? Ya depan lah jelasnya. Langkah ini bisa dibilang jadi upaya PSSI untuk segera mencari pengganti oleh Romeni. Kebetulan penyerang All Sport United FC itu tengah mengalami cedera parah akibat berlaga di Piala Presiden 2025. Dan diprediksi absen saat putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.